Shalom jemaat Tuhan. Kita kembali di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah online. Biarlah kasih Tuhan di dalam sukacita Natal ini melimpah di dalam kehidupan jemaat Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Mari kita akan memasuki gerbangnya. Kita akan bersuka di dalam Tuhan karena kami yang sudah percaya Tuhan Yesus
kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan jikalau pada saat ini kita telah memasuki di minggu terakhir di tahun 2020 dan tinggal hitungan hari kita akan memasuki di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Saat ini saya akan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan adalah berbicara mengenai menutup dan mengawali dengan semangat dalam Tuhan. Saya katakan sekali lagi bahwa renungan pada saat ini saya akan menyampaikan dengan tema yaitu menutup dan mengawali dengan semangat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat itu sebagai bahan bakar Bapak Ibu Saudara. Karena dengan semangat itu akan ada kekuatan. Dengan semangat itu maka akan ada dorongan untuk maju. Dengan semangat kita akan merasakan sukacita dan kegembiraan. Dengan semangat kita akan memiliki perasaan hati yang penuh dengan melimpah sukacita. Bahkan dengan semangat kita juga akan mempunyai gairah untuk menghadapi dalam kehidupan ini. Dengan semangat kita akan memiliki kemauan untuk boleh mengalami satu terobosan untuk maju terus. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan kalau iblis itu sangat suka sekali untuk mematahkan dan menyerang semangat orang-orang percaya. Kalau saat ini di tahun 2020 Tuhan izinkan ada virus yaitu COVID-19, tentunya ada maksud dan tujuan. Jangan sampai berita-berita yang ada itu mematahkan semangat kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita akan pakai dengan peristiwa di tahun 2020 ini adalah untuk mengevaluasi diri bahwa dibutuhkan semangat bagi orang-orang percaya. Iblis selalu ingin menyerang dan mematahkan semangat orang percaya supaya orang percaya itu putus asa, supaya orang percaya itu patah semangatnya, supaya orang percaya itu menyerah. Itu tujuan iblis. Bahkan iblis sangat suka sekali ada orang-orang percaya dengan adanya peristiwa di tahun 2020 ini adalah untuk keinginan untuk mundur daripada Tuhan dan tidak semangat dan tidak memiliki dorongan dan tidak memiliki gairah untuk maju di dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita diingatkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau Tuhan izinkan dengan peristiwa di tahun 2020 ini, kita harus menyadari bahwa Tuhan kita tetap baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menuntun dalam perjalanan kehidupan umatnya. Dan setiap pencobaan-pencobaan, setiap pergumulan, setiap masalah, setiap beban hidup yang kita alami bersama-sama itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Allah kita adalah Allah yang sangat setia. Dan Dia tidak akan memberikan pencobaan itu melampaui daripada kekuatan kita. Dan Tuhan menyatakan dengan janjinya, pasti Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Kita tidak akan berlarut-larut dalam situasi kondisi pada masa pandemi ini. Di tahun yang baru nanti kita harus optimis. Kita harus semangat di dalam Tuhan untuk boleh maju. Karena dengan adanya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan ada dorongan untuk maju dan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat itu diperlukan bagi kita semuanya Bapak Ibu. Dengan semangat kita akan dimampukan oleh Tuhan. Dengan semangat dalam Tuhan kita akan bisa menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Dengan semangat dalam Tuhan kita akan mengalami satu perubahan. Maka saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita kehilangan semangat dan kita minta semangat dari Tuhan.
Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ada dua hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 di sana dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sejak Maret sampai Desember di tahun 2020 ini, kita tentunya letih, capek dengan situasi kondisi yang tidak ada kepastian seperti saat ini. Barangkali kita mengalami ketiadaberdayaan karena kemampuan kita sangat terbatas. Kita menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, kita bisa melampaui dalam masa-masa dari bulan ke bulan sampai detik ini. Kita harus merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, karena dengan semangat dalam Tuhan, kita akan diberikan kekuatan, kemampuan. Maka di sana dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya mau katakan bahwa semangat itu datangnya dari Tuhan. Apakah kita saat ini memiliki harta yang banyak itu mendorong semangat, Bapak Ibu? Apakah ketika kita sudah memiliki jabatan itu akan mendorong semangat, Bapak Ibu Saudara semuanya? Apakah dengan kita memiliki kepandaian itu akan mendorong semangat, Bapak Ibu Saudara semuanya? Ya, bisa saja, tapi saya mau menekankan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa semangat itu datangnya dari Tuhan. Ketika Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, apapun persoalan kita, apapun tantangan kita, apapun problem dalam kehidupan kita, barangkali saat ini kita sedang mengalami krisis ekonomi, barangkali kita mengalami hambatan dalam pekerjaan kita, barangkali saat ini kita mau maju, mau melangkah penuh dengan ketidakpastian, kita tidak berdaya, kita tidak mampu, dan kita mengalami bingung, bahkan kita juga bisa mengalami stres dalam kehidupan ini. Tuhan ingatkan kepada kita, kalau semangat itu datangnya dari Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Artinya apa? Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi situasi kondisi yang sangat sulit saat ini. Ketika kita barangkali saat ini kita tidak berdaya, kita capek, kita letih lesu, barangkali kita bingung ya, barangkali kita mengalami stres yang berat. Tuhan katakan ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan menambahkan semangat. Kita akan dimotivasi oleh Allah untuk oleh apa? Bergerak maju. Karena semangat dalam Tuhan itu akan memberikan bahan bakar kepada kita, dan kita akan ada dorongan untuk terus bergerak maju untuk menghadapi setiap hari. Maka yang pertama kita diingatkan betul-betul bahwa semangat itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup tanpa Tuhan, ketika hidup kita tidak di dalam Tuhan, kita akan mudah sekali untuk patah semangat untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ternyata Tuhan itu selalu mendatangkan semangat yang baru buat kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua apa yang harus kita ingat, bahwa semangat itu ternyata dapat menanggung setiap penderitaan. Seperti yang disampaikan dalam Amsal pasal 18 ayat 14 di sana dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Muncul pertanyaan, siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Siapa yang dapat memulihkan semangat yang hilang itu? Siapa yang dapat memulihkan semangat yang pudar itu? Siapa yang dapat memulihkan semangat yang sedang mengalami degradasi itu? Jawabannya adalah hanya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ternyata orang yang bersemangat itu dimampukan oleh Allah untuk menanggung setiap kesulitan-kesulitan. Ternyata orang yang bersemangat di dalam Tuhan itu dimampukan oleh Allah untuk menanggung setiap penderitaan-penderitaan dalam kehidupan ini. Ternyata orang yang bersemangat di dalam Tuhan itu dimampukan oleh Allah untuk menanggung setiap pencobaan-pencobaan yang sedang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sejak Maret sampai Desember ini, di minggu yang terakhir, tentunya kita mengalami
persoalan-persoalan yang begitu rumit. Ada masalah dalam perekonomian kita, ada masalah di dalam setiap finansial kita atau keuangan kita. Tetapi ternyata ketika Tuhan memberikan semangat yang baru buat kita, kita dimampukan oleh Allah untuk menanggung setiap penderitaan yang sedang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ternyata orang yang bersemangat itu siap untuk menghadapi setiap kesulitan. Dan Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita sudah percaya kepada Yesus tidak akan pernah lepas dari masalah. Tuhan tidak pernah berjanji ketika hidup kita sudah dekat dengan Tuhan kita akan lepas dari segala penderitaan. Tidak. Tetapi justru pada saat hidup kita dekat dengan Tuhan, akan muncul persoalan-persoalan. Bahkan di tahun yang akan baru yang akan kita hadapi bersama-sama di tahun 2021. Ingat, pasti akan muncul persoalan-persoalan yang baru. Tetapi ketika Tuhan taruhkan semangat yang baru dalam kehidupan kita, kita dapat menanggung setiap masalah-masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan hidup kita betul-betul akan ditaruhkan oleh Allah, sehingga kita akan terus ada dorongan untuk maju, bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ternyata dengan adanya semangat yang dari Tuhan dapat mendorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ketika Tuhan taruhkan semangat yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan memberikan tugas buat kita supaya kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, supaya kita bisa memotivasi. Barangkali ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami degradasi semangatnya, barangkali sedang putus asa, barangkali sedang mundur daripada Tuhan. Tuhan akan pakai dalam kehidupan kita untuk saling memperhatikan. Kita akan memotivasi kembali anak-anak Tuhan untuk bergerak maju. Kita akan dorong anak-anak Tuhan ketika sedang menghadapi masalah kesulitan seperti saat ini. Kita dipakai oleh Tuhan untuk mendorong, dan kita akan mentransfer semangat ilahi sehingga semuanya pun mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan semangat yang baru, ternyata Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab buat kita supaya kita saling memperhatikan saudara-saudara kita satu dengan yang lain. Dengan adanya dorongan semangat yang baru itu, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita bisa menjadi kesaksian, menjadi garam dan terang. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita akan bergandengan tangan bersama-sama, dan kita akan bersemangat bersama-sama untuk maju. Dan kita akan menutup dan mengawali ini dengan semangat dalam Tuhan. Ketika kita bergandengan bersama-sama, ada kekuatan yang baru yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara supaya kita terus semangat untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang telah Tuhan izinkan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, hati kita, dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan berikan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Saya akan berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu ya Bapa. Ketika kami menghadapi di tahun 2020 dengan masa-masa yang sangat sulit, ada masa pandemi, suasana pandemi saat ini memudarkan beberapa semangat kami. Tetapi kami percaya Bapa, dengan kami hidup terus bergantung kepada Engkau, hidup kami terus berserah kepada Engkau. Engkau terus memberikan semangat yang baru. Engkau akan membakar semangat kami, dan kami pun akan melangkah maju di dalam Engkau. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu semuanya. Tuhan akan taruhkan semangat yang baru buat mereka. Mereka semuanya pun akan bergerak maju bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau akan menurunkan keajaiban demi keajaiban. Dengan semangat di dalam Tuhan, kami akan bergerak maju untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau penuh dengan kepastian. Dan setiap tantangan, penderitaan, pencobaan, kesulitan, problem dalam kehidupan ini, kami percaya dengan semangat kami bisa menanggung karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Untuk itu kami menyerahkan ya Bapak. Engkau akan memberkati dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam finansial, setiap keuangan jemaat-Mu semuanya. Tuhan akan memberkati
Dan kami akan melihat tahun-tahun yang akan datang, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, tahun yang penuh dengan keajaiban dan mujizat daripada Allah. Karena Engkau hadir dalam kehidupan kami dan Engkau memberikan semangat buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita akan naikkan pujian hamba memuji kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur Bapa di surga, segala sesuatu yang telah kami nikmati sampai akhir tahun ini. Kami bersyukur biarlah kami tetap tinggal di dalam Engkau, kami tetap setia, kiranya Engkau memberkati kami semuanya, supaya kami boleh menapaki tahun depan dengan penuh harapan, penuh berkat dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama beribadah di rumah. Biarlah berkat kasih karunia